Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merenungkan sesuatu yang sebenarnya sering dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang mimpi dan pilihan hidup. Oke, mari kita coba pikirkan sebentar ya, dalam kehidupan sebagai orang muda nih, ya kan? Mungkin kita pernah memikirkan pertanyaan seperti ini. Nanti aku mau jadi apa ya? Atau saya sebenarnya ingin kuliah di mana atau ini? Apa nanti kerja aja ya? Atau bahkan kita pernah memikirkan bahwa apa saya sudah berada di jalan yang benar ini ya? Nah, seperti itu. Nah, kadang ketika kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita merasa bingung atau bahkan takut ya. Apalagi ketika kita melihat teman-teman di sekitar kita yang tampak sudah memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, sedangkan kita masih merasa ragu ataupun belum yakin dengan pilihan kita sendiri. Nah, sebagai orang beriman, gereja juga memberikan perhatian terhadap kehidupan orang muda. Salah satunya melalui dokumen gereja yang berjudul Christus Vivit yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Nah, dalam dokumen ini Paus mengajak orang muda untuk menyadari bahwa masa muda adalah waktu yang sangat berharga untuk membangun mimpi dan menentukan pilihan hidup, seperti itu. Oke teman-teman, dalam Christus Vivit khususnya bagian waktu bagi mimpi-mimpi dan pilihan-pilihan, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa masa muda adalah waktu yang sangat berharga untuk membangun harapan dan menentukan arah hidup. Nah, dalam Christus Vivit artikel 137, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa masa muda bukan hanya soal usia, tetapi merupakan masa yang penuh semangat, energi, dan kesempatan untuk terus berkembang. Masa muda menjadi kesempatan untuk membangun berbagai harapan dan melihat masa depan dengan optimis. Nah, selanjutnya dalam artikel 142. Nah, dalam artikel ini Paus Fransiskus itu mengingatkan bahwa orang muda perlu berani membangun mimpi yang besar. Mimpi bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi keinginan sesaat, tetapi sesuatu yang dapat membangun ataupun membantu seseorang memiliki tujuan hidup dan arah yang jelas. Namun, dalam kenyataannya, perjalanan menuju mimpi tidak selalu berjalan dengan mudah. Terkadang orang muda mengalami berbagai tantangan, seperti rasa takut gagal atau tidak percaya diri, terus tekanan dari lingkungan sekitar, ataupun rasa takut ketika harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya, seperti itu. Nah, dalam artikel 143 mengingatkan bahwa orang muda itu tidak boleh kehilangan semangat dan harapan ketika menghadapi kesulitan. Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Setiap pengalaman hidup, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat menjadi proses pembelajaran yang membantu seseorang semakin mengenal dirinya sendiri. Artinya, kita tidak perlu takut ketika rencana hidup kita tidak berjalan sesuai harapan. Kadang juga yang kita pikir terbaik belum tentu menjadi jalan yang paling sesuai bagi diri kita. Nah, karena itu kita dapat memulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenali minat dan bakat yang kita miliki, terus berani mencoba hal-hal baru, lalu tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, terus meminta masukan dari orang-orang yang kita percaya. Selain itu juga terus mengembangkan kemampuan diri. Nah, dari hal-hal kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi
jika kita lakukan secara terus-menerus akan membantu kita semakin dekat dengan tujuan hidup yang ingin kita capai. Oke teman-teman, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Jadi apakah saya sudah memiliki tujuan hidup yang ingin saya capai? Lalu apa yang selama ini membuat saya tuh takut mengambil pilihan hidup? Terus apa saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain? Ataupun langkah kecil apa yang dapat saya lakukan untuk memulai hari ini agar mendekatkan diri pada mimpi saya? Seperti itu. Jadi mari kita renungkan sejenak pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa saya sudah memiliki tujuan hidup? Lalu apakah saya terlalu takut untuk mengambil pilihan hidup? Lalu apa saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain? Atau apakah saya sudah memiliki langkah kecil yang saya mulai untuk agar diri saya itu lebih dekat dengan mimpi saya? Mari teman-teman kita pikirkan sejenak, kita renungkan, kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi dalam hidup kita. Sudah? Oke. Jadi teman-teman, melalui ajaran gereja dalam dokumen Kristus Vivit, kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Kita diajak untuk tidak perlu takut terhadap masa depan, karena setiap pengalaman dapat menjadi bagian dari proses pertumbuhan diri. Karena itu, membangun mimpi dan menentukan pilihan hidup merupakan tanggung jawab yang perlu dijalani dengan keberanian dan harapan. Oke teman-teman yang terkasih, melalui katekesi singkat ini kita belajar bahwa masa muda merupakan waktu yang sangat berharga untuk membangun mimpi dan menentukan pilihan hidup. Dari dokumen gereja yaitu Kristus Vivit mengajak kita untuk tidak takut terhadap masa depan, tetapi berani melangkah dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mari kita mulai hari ini dan dari langkah-langkah kecil ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan cara itu kita ikut mempersiapkan diri membangun masa depan yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi mari kita sekarang itu lebih berusaha untuk menjadi seseorang yang tidak takut, berani untuk memiliki harapan dengan langkah-langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekarang waktunya kita sudahi saja. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.